Sejak Agustus 2011, pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium atau penundaan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah lainnya. Moratorium diberlakukan karena begitu banyaknya kasus ketenaga kerjaan dan pelanggaran HAM yang menimpa para TKI di kawasan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Rupanya pemerintah baru saja menandatangani perjanjian bilateral dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan penempatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Penandatanganan perjanjian bilateral itu ternyata mengejutkan Rieke Diah Pitaloka yang duduk di Komisi 9 DPR RI. Menurut Rieke, pemerintah harusnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR RI sebelum menandatangani perjanjian bilateral tentang ketenaga kerjaan dengan pemerintah Arab Saudi tersebut. Rieke khawatir perjanjian tersebut menjadi alat untuk membuka kembali moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Padahal menurut Rieke, kondisi para TKI di Arab Saudi belum membaik secara signifikan. Bahkan sekarang sebanyak 41 orang TKI menunggu vonis mati di Arab Saudi. Kemarin itu pemerintah tiba-tiba menandatangani semacam agreement dan kita juga dikejutkan dengan berita jangankan masyarakat umum, DPR sendiri yang terkait tidak tahu gitu. Nah, kami mohon bantuannya agar penandatanganan itu bukan berarti pencabutan moratorium lalu boleh ngirim lagi TKI ke sana, sama sekali tidak untuk itu. Karena apa? Kasus itu banyak banget ya Mbak ya. Ada berapa sekarang kasusnya? Vonis matinya ada 41 orang. Dalam situasi kasus yang banyak seperti ini, yang mau dipancung aja 41 orang, lalu kemudian ada semacam diam-diam dan mengendap-endap gitu ya. Lalu kemudian kita juga tahu klausulnya itu dari media. Menurut saya ini tidak bisa. Kami akan mengejar tentu saja nanti di Komisi 9 harus menjelaskan apa saja klausulnya gitu ya, apa saja poin-poin dari si perundingan yang ditandatangani itu. Menurut Rieke, pencabutan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi semestinya belum waktunya dicabut. Masih banyak para pahlawan devisa yang mengalami penderitaan di Arab Saudi karena diperlakukan tidak layak. Sebelum ada kepastian perlindungan terhadap para TKI, maka sudah selayaknya moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi dilanjutkan. Kasus kemarin kan baru ini saja deportasi besar-besaran dan kita melihat perlakuannya seperti apa gitu. Jadi kemudian ada jenazah-jenazah bahkan sudah mati pun sulit untuk dipulangkan gitu. Jadi kondisi kemanusiaan yang luar biasa seperti ini, kami sebutkan darurat kemanusiaan, jangan sampai okelah nanda tangan tidak berkonsultasi dengan DPR, dengan publik gitu, tetapi kemudian jangan ini dijadikan pintu pencabutan moratorium. Belum saatnya. Jadi harus dilanjutkan dengan bagaimana tahapan-tahapan ada kepastian perlindungan. Migrancare mencatat sebanyak 41 tenaga kerja Indonesia terancam hukuman mati di Arab Saudi. Salah satunya adalah Satinah. Hukuman mati terhadap Satinah bisa dibatalkan jika Satinah sanggup membayar denda sebesar 21 miliar rupiah. Rieke berharap pemerintah Indonesia memperlakukan Satinah layaknya pemerintah Australia membela mati-matian Corby, salah satu warga negaranya yang dihukum di Indonesia karena kasus narkoba. Harusnya pemerintah menjunjung tinggi, tak boleh satupun nyawa warga negara Indonesia di luar negeri melayang sia-sia. Kasus ini ya jangan jadi tawar-tawaran, tapi kalau memang tidak bisa dilakukan semacam diplomasi politik yang bisa menyelamatkan nyawa Satinah, ya harus bayar berarti. Bayar ya, kalau negara atau pemerintah tidak mau mengalokasikan anggarannya, maka ini atas inisiatif dari Migrancare, ya mau tidak mau kita harus patungan lah, gotong royong Indonesia. Dan untuk masyarakat yang mau bergabung, menurut saya ini bukan soal jumlahnya, tapi bagaimana mari kita tunjukkan bahwa satu nyawa itu benar-benar berharga. Sekarang ada gerakan gotong royong Indonesia untuk menyelamatkan Satinah dari hukuman mati di Arab Saudi. Dana yang terkumpul sudah mencapai 12 miliar rupiah. Namun Rieke berharap agar pemerintah bisa melobi pemerintah Arab Saudi sehingga tak harus mengeluarkan uang sepeser pun untuk menyelamatkan Satinah. Jika Satinah bisa diselamatkan dari hukuman mati, maka dana yang sudah terkumpul bisa digunakan untuk anggaran perlindungan TKI. Sudah ada 12 miliar. Berarti kurang 9 miliar.
Tapi tentu aja kalau bisa ya nggak usah bayar diat gitu kan. Tapi kalau pemerintah nggak bisa melakukan lobby diplomatik gitu ya, apalagi sesama negara dengan jumlah muslimnya yang banyak, dan setiap tahun gitu warga negara Indonesia itu menjadi jamaah haji yang juga itu ada kontribusi pemasukan bagi pemerintah Saudi. Menurut saya pemerintah Saudi ini masih punya hati lah gitu.